Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia ingin mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari untuk menuntut upeti. Hai Baginda, aku membawa kabar untuk Baginda. Jadi, ada kerajaan yang sedang maju di Pulau Jawa. Iya Baginda. Ku perintahkan kau ke sana untuk meminta upeti. Baik Baginda. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari, menolak untuk membayar upeti dan membunuh utusan tersebut. Ada perlu apa kau orang asing? Aku adalah utusan dari Kubilai Khan, Kaisar Mongol, dinasti Yuan, ingin meminta upeti kepada kerajaan Singasari. Hahaha, jangan bilang penguasa jika untuk menghadap padaku saja tidak berani. Dan ingat baik-baik, tidak ada kerajaan manapun yang mampu menindas kerajaan di bawah pimpinanku. Kabar terbunuhnya Mengci membuat Kaisar Kubilai Khan marah dan berencana melakukan ekspedisi di Pulau Jawa. Di mana Mengci? Sudah lama dia pergi. Beraninya kerajaan itu menindas kerajaan di sini kami. Prajurit, siapkan armada perang. Kita menuju ke Jawa. Sip. Di mana Mengci? Ketika itu Jaya Katwang telah membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jaya Katwang menerima pengabdian Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Kertanegara yang merupakan ayah mertua saya. Apabila dendam yang mulia belum terbalaskan, saya menyerahkan diri kepada yang mulia dan saya menyatakan pengabdian kepada yang mulia. Benar apa yang kau katakan tadi Jaja. Baiklah, aku akan mengampunimu kali ini. Berhubung suasana hatiku sedang gembira sekarang. Untuk atas pernyataanmu sekarang, aku menghadiahkan kau sebuah hutan, yaitu hutan tadi. Terima kasih. Hutan tersebut akan dibangun kerajaan. Ketika Raden Wijaya mengawasi pembangunannya, prajuritnya menyerahkan buah maja yang rasanya pahit. Kemudian dijadikan nama kerajaan, yaitu Majapahit. Lapor tuanku. Tuanku ingin membuat sebuah kerajaan di bawah kerajaan Kediri. Akan diberi nama apa kerajaan tersebut? Untuk hal itu aku belum bisa memberitahukannya. Tapi untuk nama sama sekali belum terlintas di benakku. Untuk sementara kita istirahat sejenak. Tuanku, aku bawakan buah lokal untuk mengganjar lapar. Wah, apa ini prajurit? Rasanya pahit. Itu adalah buah maja. Jika dimakan dalamnya maka akan terasa pahit. Baiklah, kalau begitu itulah nama untuk kerajaan kita, Majapahit. Baiklah tuanku. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katwang dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya berbalik menyerang Kubilai Khan. Tanggal 15 bulan Kartika 1215 Saka 10 November 1293, ia dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardhana. Pada tahun 1309, beberapa orang kepercayaan Raden Wijaya sempat memberontak dan berujung pada kematian raja. Putra penerusnya adalah Jayanegara, namun ia kurang bijaksana dalam memimpin kerajaan. Pada tahun 1328, Jayanegara terbunuh oleh tabibnya, Tanca. Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, namun ia memilih menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Ratu Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadek dan Kuti.
aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Maka aku berjanji, di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan beramuk di Palapa sebelum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Ratu Tribuana, putranya Hayam Wuruk yang menggantikannya dengan Mahapati yang sama. Pada masa ini, Majapahit mencapai masa kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Awalnya ini adalah tipu muslihat Gajah Mada melalui lamaran raja terhadap putri Raja Sunda Pajajaran untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Sebaiknya perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan padamu semua urusan itu. Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit ingin meminang putrimu Dia Pitaloka, tapi kau harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit. Aku tidak sudi ikut dalam permainan politikmu itu. Jika kau tidak ingin menerima ini, maka prajuritmu akan banyak yang gugur dalam peperangan. Sebaiknya kau terima penawaran ini. Tidak, aku tidak sudi menikah dengan rajamu itu. Sebaiknya kau terima. Tidak, aku tetap tidak ingin menikah dengan rajamu. Aku akan membunuh diriku sebagai penanda bahwa aku setia dengan kerajaanku. Jangan! Sebaiknya kau terima saja penawaran dia. Maafkan aku, ayah. Tidak! Kerajaan Majapahit pun mengalami kemunduran setelah penasehat dan ibu dari Raja Hayam Wuruk meninggal dunia. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dunia. Persaingan politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi. Baiklah engkaulah yang menjadi pemimpin di kerajaan. Wahai kakak, bukannya aku tidak mau untuk memimpin kerajaan ini, tapi sesungguhnya aku tidak sanggup memimpin kerajaan ini. Dinda, bila engkau tidak sanggup memimpin kerajaan ini, biarkan aku yang memimpinnya. Tidak. Jika kerajaan ini di tanganmu, kerajaan ini akan makmur. Bang, apaan nih? Cut. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Patah, yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Dari tuang. Iya. Oh, jangan senyum. Ayo. Make up in the Lagi make up. kecapean gara-gara Sela nih. Apa cabe-cabean? Kecapean. Loh, masa kok bisa begitu? Parah sih Sela mah. Camen. Udah apa beda dari yang lain. Udah jangan itu. Enggak.
Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita. Jangan ketawa. Ada suara tukang rujak babak. Yan! Gila, lu manggil cek, lu manggil. Bu, bagi bu. Ingin menerima ini, maka prajuritmu akan banyak yang gugur dalam peperangan. Sebaiknya kau terima penawaran ini. Lalu kok. Tidak, aku tidak sudi menikah dengan rajamu itu. Sebaiknya kau terima. Tidak, aku tetap tidak ingin menikah dengan rajamu. Aku akan Raja kembali. Aduh, dadah, dadah, dadah. Dadah. Thank you. Mau kemana, dadah? Saya mau ke pasar dulu. Isu. Pakai ayo.